Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan amal ibadah kita, melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan kita juga sedang melaksanakan amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita pada kesempatan ini adalah perbuatan yang dapat menghapuskan pahala ibadah. Perbuatan yang dapat menghapuskan pahala ibadah ini nanti ada yang menghapuskan secara total, kemudian ada yang menghapuskan ketika kita melakukan itu, amal itulah yang terhapus. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, setidaknya ada 4 perbuatan yang dapat menghapuskan ataupun merusak pahala amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah murtad. Murtad itu berasal dari kata irtadda yartaddu irtidadan, yang artinya raja'a, kembali. Secara istilah yang dimaksud dengan murtad itu adalah ar-ruju'u minal imani ilal kufri, kembalinya seseorang dari iman menuju kekafiran. Artinya seseorang yang awalnya beragama Islam disebabkan beberapa hal, kemudian dia bisa kembali kepada kekafiran, itu dinamakan murtad. Apa yang menyebabkan orang itu murtad? Yang pertama, mengingkari akan adanya Allah. Yang kedua, tidak percaya dengan adanya hukum Allah. Apalagi dia sampai mengatakan bahwa Al-Quran itu, beberapa ayat Al-Quran itu perlu dihapuskan. Jadi ini yang menyebabkan orang, misalnya dia tidak meyakini tentang wajibnya puasa. Puasa itu telah diwajibkan oleh Allah berdasarkan Al-Baqarah 183, tapi dia mengatakan puasa itu ngacau, puasa itu tidak ada gunanya. Kalaulah ada orang yang berkata seperti ini dari keyakinan hatinya, berarti ia sudah murtad, sudah kembali dari iman menuju kekafiran. Kemudian lalu apa efek ataupun mudarat yang akan diterima oleh orang yang murtad? Yang pertama, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 217, may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, fayamut, kemudian ia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu terhapuslah pahala amal ibadahnya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi selama 60 tahun sudah melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, infak, sedekah setiap hari, sudah naik haji, tapi ketika dia melakukan murtad, perbuatan murtad, maka pahalanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang melakukan murtad, maka pahala hajinya hilang. Tapi di saat dia kembali beriman kepada Allah, aktif kembali pahala haji yang ia lakukan. Artinya orang yang murtad kemudian ia kafir, kemudian ia masuk Islam, menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau dulu dia sudah pernah melaksanakan amal ibadah haji, dia tak perlu lagi melaksanakan amal ibadah haji.
karena dia dulu melakukannya di saat dia beragama Islam. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, orang yang melakukan murtad kemudian dia masuk Islam, kalau dia dulu sudah pernah melaksanakan haji, maka wajib dilakukan haji yang baru kembali, karena semua amalnya sudah hapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang akan diterima oleh orang yang murtad adalah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak melakukan perbuatan murtad selama kita hidup di atas dunia ini.